مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli la ilaha illallah wa ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ahli siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal hatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bersyukur kepada Allah. Kepada siapa Bapak Ibu bersyukur? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada siapa? Kepada makhluk mulia, makhluk agung, makhluk sempurna, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Kita nanti itu Bapak jamaah masuk surga bukan karena semata amal kita, tapi karena adanya syafaat pertolongan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak membaca sholat, perbanyak membaca sholawat. Mau sholawat Ibrahimi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita. Sholawat Fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih terserah. Sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Yang penting perbanyak membaca sholawat. Kata guru saya, kalau kamu pergi ke suatu tempat dan kamu ragu atau takut, bacain sholawat aja. Assalamualaikum ya Rasulullah, insyaallah senang Pak. Itu jasa guru saya dulu dan saya jasakan malam ini kepada Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini malam keberapa? Tarawihnya malam ketiga, puasanya sudah dapat dua hari. Alhamdulillahirabbil. Begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oke, adik-adik dengerin nah. Siapa yang mendengarkan tausiah, duduk di majelis zikir atau majelis ilmu, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan ilmu ingin mendekat diri kepada Allah, kata baginda Rasul, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sunnah. Bayangin 1000 rakaat. Bapak tinggal duduk dengerin. Ingin dia belakangnya. Oke. Di dalam diri kita manusia, ini kita kan manusia, ada dua dimensi. Ada jasad, ada badan, ada tubuh. Ini kita nih. Nih, ini kasar. Jasad, badan, tubuh ini kasar, Pak. Dan dilihat. Dan dapat dilihat dengan mata kita. Nah, yang didapat dilihat dengan kita ini, badan ini, jasad kita ini, tiap hari butuh yang namanya makanan. Entah nasi, kacang hijau, bubur, air, dan lain sebagainya. ST, apa lagi? Apa? Ya, kolak. Aqua, asin. Ya.
Tapi ingat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terpenting adalah di dalam diri kita itu ada yang namanya nyawa, ada yang namanya ruh, dan itu dulu kita sudah bikin perjanjian dari Allah. 4 bulan dulu kita di dalam kandungan orang tua, sebelum ruh kita dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad kita, Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, hai ruh, hai nyawa, sebelum aku masukkan engkau ke dalam tubuhmu, apakah ini aku Tuhanmu? Apakah kau akan menyembah kepadaku? Qalu bala syahidna, iya Allah, aku akan menyembah, aku akan selalu sholat takwa kepada engkau. Anehnya jamaah, nih, bagi orang-orang yang di orang sana yang tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, yang cuma mementingkan badan dan jasadnya, cuma mementingkan makanan ke mulutnya, ketika ruhnya dicabut, di rumah makanannya banyak, uangnya banyak, meskipun ini mulut dibuka lebar-lebar tidak akan bisa makan lagi. Sementara ruh kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah. Nah, bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya yang banyak mendapatkan makanan asupan adalah ruh kita kepada Allah. Dari subuh adzan sudah disentuh ke mulut makanan. Sementara insya Allah saya yakin bapak-bapak ibu semua, zikirnya, ibadah sunnahnya, sholawatnya semakin kencang kepada Allah, sholawatnya semakin kencang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, apa amalan sunnah yang harus kita jaga di bulan Ramadan? Pertama adalah bacaan Al-Quran kita. Sudah berapa juz Bapak Ibu? 2 juz. Juz ABC, juz mangga, juz alpukat. Saya yakin bapak-bapak sudah ada yang mungkin sudah 5 juz, sudah ada 6 juz, ada yang sudah hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran Pak. Jaga bacaan Al-Quran kita. Kalau di luar Ramadan, baca Al-Quran Yasin, iya 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala yang Allah berikan. Sin 10 kebaikan. Masuk di bulan Ramadan, Bapak baca Yasin sampai akhir, itu hurufnya mungkin ratusan. Itu tergantung Allah mau berapa yang ngasih pahala kepada kita Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Saya nanya nih sama Bapak, Bapak yakin kepada Allah? Bapak yakin kepada Allah? Yakin. Bapak yakin kepada Nabiullah Muhammad? Yakin. As-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa yang dilakukan umatnya Rasulullah itu untuk saya, dan saya yang langsung memberikan nilai pahala kepada mereka yang berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam, orang beriman itu ada 5 tingkatan ketika dia
berhubungan dengan Al-Quran. Ini tingkatan ini saya ingin renungin, Pak. Kita tingkatannya di mana ketika bermuamalah, bersentuhan dengan Al-Quran? Satu, paling rendah adalah manusia ketika berhubungan dengan Al-Quran, dia cuma bisa mendengar. Kenapa? Karena dulunya tidak belajar ngaji. Dengerin dia. Dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Yang kedua, tingkatan yang kedua, membaca Al-Quran. Ayo semuanya, anak-anak kita, istri kita, kita sendiri, ayo Pak, di bulan Ramadan, bulan berkah, pahalanya diumpat di diskon sama Allah luar biasa. Baca Al-Quran. Sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengerin. Anak-anak itu jamaah yang kecil saja, SD, apalagi SMP, apalagi SMA, kalau masalah hati jangan ditanya Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan bagaimana sekarang ibu-ibu viral di media sosial ketika sambil joget, sambil tidak tahu diri, apa nyanyiannya ini lagi ke tren. Waktu ku kecil, dengerin ya anak kecil nih. Terus waktu ku kecil, aku gak tahu yang mungil-mungil. Terus ku sentil-sentil taunya tutup pentil. Coba kalau mereka suruh baca Al-Quran, belum tentu tahu. Serius Pak. Inilah media massa. Media massa yang menyerang anak-anak kita yang kecil. Saya mau cerita Pak. Saya lagi menangani kasus di sekolah. Dia nggak punya orang tua, tinggal sama kakaknya. Bagaimana anak ini tidak mau lagi diatur kakaknya? Ternyata setelah diselidiki, lama tidak sekolah, anak ini menjual diri lewat HP. Dan itu sekarang masih Bapak yang dimuliakan. Hati-hati. Yang ketiga, manusia berhubungan dengan Al-Quran tadabbur, mempelajari ini apa sih maksudnya. Contoh, dalam Al-Quran ada bacaan begini, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu bainahuma. Kenapa kok az-zaniyatu duluan? Perempuan yang berzina baru laki-laki, waz-zani. Ternyata yang banyak berzina adalah perempuan. Sementara kebalikannya ada lagi, as-sariqu was-sariqatu. Orang yang mencuri laki-laki dan yang mencuri perempuan. Ternyata laki-laki terlebih dahulu baru perempuan. Kalau konteksnya mencuri, kalau tadi berzina perempuan dulu. Itu namanya tadabbur, mengkaji Al-Quran. Yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hubungan manusia dengan Al-Quran adalah menghafal Al-Quran. Dan bonusnya kata baginda Rasul, siapa dari kita yang punya anak hafal Al-Quran, dia berhak nanti memberikan 10 mahkota keluarganya masuk ke dalam surga insyaallah bila hisabi. Alhamdulillah. Dan yang terakhir paling tinggi, gampang tapi susah dilakukan adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran dan menjauhi diri kita dari apa yang dilarang Al-Quran. Pertama apa tadi? Amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, bukan mendengar, apalagi bikin TikTok. Apalagi bikin TikToknya sampai membuka aurat.
Saya terus terang jamaah, sekarang saya bikin konten di YouTube. Kalau orang bikin konten di YouTube, di IG, di like, padahal apa yang di kontennya membuka aurat, itu banyak yang suka like. Dosanya kemana-mana. Saya bikin YouTube pengajian. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan sunnah yang kita harus kerjakan di bulan Ramadan adalah bersedekah, berinfak, berbagi makanan kepada orang lain. Contoh, Ustaz Fauzi dilipikan rezeki sama Allah, ngasih iftar tuh, berbuka puasa di masjid 10 bungkus, takjil 10 bungkus. Orang yang berpuasa dapat pahala, Ustaz Fauzi dapat pahala dari 10 orang yang dikasih takjil itu. Enak gak? Enak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Nabiullah Musa berkalam dengan Allah, wahai Allah, kata Nabi Musa, apakah engkau bangga suka dengan sholat saya? Enggak, biasa saja. Musa, sholatmu yang kau kerjakan itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wahai Allah, bagaimana dengan puasa saya? Apakah engkau bangga dengan puasa saya? Enggak. Puasa yang kamu kerjakan Musa itu belajar mengendalikan hawa nafsu. Lalu apa yang kau banggakan dari saya, wahai Allah? Ketika engkau membahagiakan orang lain, ternyata amal ibadah yang dicintai oleh Allah adalah senang berbagi kepada orang lain. Senang berbagi kepada orang. Puasa lapar enggak, Dek? Puasa lapar enggak, Dek? Apa haus enggak, Dek? Haus. Itulah yang dirasakan adik-adik, teman adik-adik yang yatim. Sebagian dari mereka enggak sekolah karena faktor uang. Dan adik-adik alhamdulillah punya bapak, punya ibu, bisa makan cuman tangan begini langsung dikasih sama ibu. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, di bulan Ramadan Allah sediakan spesial untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa kita harus kalah sama Muhammadiyah? Orang itu Muhammadiyah ya, Al-Husna tanggal 20 ke belakang, bangunin tuh malam. Dari jam 2 ada kajian, ada sholat berjamaah, disediakan makanan orang yang datang untuk sahur. Ayo bangun seperti itu. Ustaz Maksudin di sini, Ustaz Fauzi, ayo jamaah mulai puasa ini hari tanggal 20 tidak usah sahur di rumah. Di mana Ustaz? Sahur di masjid kita, ada kajian, baca Al-Quran, sholat berjamaah semua. Hebat Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Malam Lailatul Qadar, ketika jamaah sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Umur kita belum tentu sampai, Pak. Allahu Akbar. Sholat Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Malamnya malam Lailatul Qadar, pahala kita sama dengan melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan. Luar biasa enggak tuh? Luar biasa enggak? Kita baca Al-Quran, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim.
sama dengan melakukan amal ibadah baca Al-Quran dengan 83 tahun 40. Siap jamaah yang dimuliakan Allah mengejar malam Lailatul Qadar? Mau bangun di tengah malam dari tanggal 20 sampai 29 atau 30? Harusnya semua umatnya Rasulullah kalau dikasih bonus seperti ini oleh Allah harusnya bergembira dan menyambut dengan gembira. Saya yakin kalau di dunia saja Indomaret misalnya bilang siapa yang datang jam 3 maka satu orang dapat 500.000. Saya yakin dari Ishak sudah antri Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Benar nggak? Malam Lailatul Qadar belum tentu. Sama nih dengan ini begini. Siapa setelah sholat subuh kata Rasul dia dikir lalu dia nunggu waktu syuruk dan dia melakukan sholat syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umroh sempurna. Makanya kalau kita miskin gak punya uang, jangan berkecil hati. Kita kerjakan itu apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Tapi kadang-kadang kita subuhnya sangat kesiangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kok tidak percaya kepada Allah? Semoga kita semua yang malam ini istiqomah, terus istiqomah jaga sholat tarawih kita sampai akhir. Jangan kasih kendor, gas terus. Siap? Kalau sekarang penuh, jangan seminggu cuma masjidnya penuh, habis itu kosong karena jamaah. Sholat tarawih cuma ada di bulan Ramadan. Terakhir saya ingin menyampaikan begini. Ramadan ini datang kepada kita harus disambut dengan gembira, dengan benar-benar ibadah kepada Allah. Karena ketika Ramadan ini sudah habis, selesai, ya sudah. Apakah tahun depan kita masih bertemu? Itu urusan nanti. Saya kemarin jamaah kaget. Sehat, saya bilangnya Abayan Sen. Dia ketua DKM Masjid At-Taubah Pademangan Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz yang meninggal. Puasa setengah hari. Ini yang kita puasa belum tentu 10 hari, belum tentu sampai Idul Fitri. Kalau Allah berkehendak bisa nanti malam. Mati itu kan singkat Pak, kalau nggak siang malam. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jaga bacaan Al-Qur'an, jaga sedekah kita, cari malam Lailatul Qadar dan jaga sholat tarawih kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.